Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalian harus tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran online ya. Oke, karena kita kemarin sudah membahas struktur dan aspek kebahasaan teks eksposisi, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengkonstruksi teks eksposisi. Seperti biasa, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu siswa dapat mengkonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi yang meliputi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan dengan tepat. Apa itu mengkonstruksi? Mengkonstruksi artinya adalah menyusun atau membuat. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menyusun atau membuat teks eksposisi. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah menyusun teks eksposisi, saya akan memberikan contoh teks eksposisi terlebih dahulu. Kalian masih ingat kan apa itu teks eksposisi? Iya, teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan. Nah, coba kita lihat contoh teks ini. Di sini judulnya adalah Realita Hukum di Indonesia. Kalian lihat warna pada huruf yang saya gunakan itu berbeda-beda. Ini membedakan bagian-bagian dari teks eksposisi tersebut. Yang warna merah adalah tesis, biru adalah argumentasi, dan hijau adalah penegasan ulang. Tesis adalah inti atau pokok pembicaraannya. Pokoknya tentang apa? Kita lihat, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, secara tegas hukum di Indonesia mengatur berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Ini adalah pokok pembicaraannya atau tesis. Kemudian yang biru adalah argumentasinya atau alasan untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan tadi. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Itu argumen atau alasan untuk memperkuat yang pertama. Kemudian alasan atau argumen yang kedua, salah satu kasus yang menunjukkan realita hukum di Indonesia adalah kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Beliau diduga mencuri kayu sehingga terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Bukankah itu sangat tidak adil? Nah, kita lihat penegasan ulangnya. Di sini berisi kesimpulan. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Nah, itu contoh teks eksposisi. Langkah-langkah mengkonstruksi teks eksposisi. Seperti ketika kita akan menyusun teks yang lain, kita itu yang pertama yaitu menentukan topik atau tema, kemudian menyusun kerangka tulisan, yang ketiga mengumpulkan bahan tulisan, dan yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Yang pertama, menentukan topik. Tahap pertama dalam memproduksi teks eksposisi secara tertulis adalah menentukan topik tulisan. Topik yang dipilih harus menarik dan kita kuasai. Topik itu apa sih? Topik itu adalah inti yang dibahas dalam sebuah teks. Intinya apa? Kita tentukan. Kemudian, yang kedua adalah menyusun kerangka tulisan. Kerangka itu apa? Poin-poin penting atau beberapa ide pokok yang akan dikembangkan dalam beberapa paragraf. Misalkan, paragraf pertama kita akan membahas tentang ini, poinnya apa. Paragraf pertama itu kan biasanya kalau teks eksposisi itu adalah inti permasalahannya, kita tulis pokoknya. Kemudian yang kedua adalah argumentasinya apa. Kemudian yang ketiga, argumentasi kedua itu apa. Kemudian mungkin yang keempat, poin tentang
simpulannya apa. Nah, kerangka itu adalah poin-poin penting atau beberapa ide pokok yang akan dikembangkan dalam beberapa paragraf. Kemudian, yang ketiga adalah mengumpulkan bahan tulisan agar gagasan yang kita sampaikan lebih jelas. Jadi teks eksposisi itu sangat memerlukan kejelasan dalam penulisannya. Suatu tulisan akan lebih jelas apabila kita memiliki keluasan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan topik tulisan itu. Jadi hal-hal yang dianggap kurang perlu kita cari dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, surat kabar maupun internet. Itu bahan-bahan untuk mendukung gagasan kita dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu mengembangkan kerangka. Jadi kerangka yang kita buat tadi, kemudian kita sudah mengumpulkan bahan, kita kembangkan dalam bentuk paragraf-paragraf. Kembangkan kerangka dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila sebuah kerangka tulisan sudah ditentukan, kita dapat mengembangkan kerangkanya dengan mudah. Oke, itu tadi langkah-langkahnya. Ada menentukan topik, kemudian menyusun kerangka tulisan, mengumpulkan bahan tulisan, dan mengembangkan kerangka. Lalu jangan lupa memberi judul dari teks eksposisi yang telah dibuat tadi. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.